Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat level 4 pada hari ini? Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan juga kesehatan selalu ya untuk teman-teman. Nah, baik teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan materi IPS untuk di level 4 ini. Baik teman-teman sekalian, kita masuk materi IPS berikutnya ya. Nah, kali ini masih tentang peninggalan sejarah. Nah, kalau materi sebelumnya kita mempelajari macam-macam peninggalan sejarah. Ada apa saja? Kita coba ya mengingat kembali. Ada masjid, kemudian ada apa lagi? Ada prasasti, ada karya sastra, ada keraton, istana atau bangunan, dan juga ada monumen. Kemudian ada makam, ada benteng, dan juga ada candi. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu menghargai peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang ada di Indonesia khususnya itu adalah milik bangsa Indonesia. Yang berarti kita termasuk di dalamnya. Jadi itu adalah milik kita bersama. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak akan melupakan sejarah bangsa kita. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang siswa, teman-teman bisa menghargai peninggalan sejarah dengan cara yang pertama bisa mengunjungi tempat bersejarah tersebut. Nah, jadi saat berlibur, coba teman-teman kunjungilah tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Misalkan seperti ada candi, ada istana, ada makam, masjid, benteng, museum maupun yang lainnya. Nah, ini pun menjadi salah satu bentuk rasa kita untuk menghargai peninggalan sejarah tersebut. Salah satu contoh yang bisa kita kunjungi adalah museum. Nah, teman-teman sekalian, di museum sendiri terdapat banyak sekali peninggalan sejarah yang sudah lengkap dengan data-datanya. Seperti ada prasasti di dalamnya, kemudian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kuno, kemudian ada berbagai macam senjata daerah, kemudian logam, bebatuan, ada mahkota, singgasana, dan benda-benda lainnya yang banyak mengandung sejarah. Nah, nanti boleh teman-teman ketika liburan silahkan kunjungi museum-museum yang ada di sekitar teman-teman. Boleh yang dekat maupun yang jauh. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, adapun yang kedua untuk menghargai peninggalan sejarah, yaitu dengan mempelajari bukti peninggalan sejarah tersebut. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kita dapat mempelajari buku-buku dan berbagai peninggalan sejarah yang ada di perpustakaan. Dengan berbagai macam buku, informasi, dan lain sebagainya, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita ya, teman-teman sekalian. Selain itu, kita juga bisa memperkaya pengetahuan dengan mencari informasi mengenai benda-benda bersejarah, mulai dari ada majalah, surat kabar atau koran, dari buku-buku, atau bahkan melalui internet. Nah, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi tentang sejarah-sejarah dari benda dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, boleh ya nanti silakan membaca berbagai sumber tersebut dan semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Selanjutnya, setelah tadi bagaimana cara menghargai peninggalan sejarah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian atau merawat peninggalan sejarah tersebut. Nah, jadi sejak dulu bangsa Indonesia sudah mampu menciptakan
berbagai benda dan karya yang sangat berharga, teman-teman sekalian. Peninggalan sejarah tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia telah memiliki budaya yang tinggi. Semua peninggalan bersejarah penting artinya bagi sebuah negara. Nah, jadi sejak zaman dulu, kita sebagai bangsa Indonesia, sejarah bangsa kita banyak sekali menghasilkan karya-karya yang bernilai sejarah. Jadi, peninggalan sejarah merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, teman-teman sekalian. Semakin lama atau semakin tua, maka peninggalan sejarah tersebut nilainya justru akan semakin tinggi. Semakin langka suatu peninggalan bersejarah, juga semakin tinggi nilainya. Nah, inilah penyebab bagaimana suatu peninggalan sejarah ini sangat mahal dan tak ternilai harganya, khususnya bagi suatu bangsa. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita harus menghargai dan harus kita juga upayakan bagaimana cara merawat dari peninggalan sejarah tersebut. Peninggalan-peninggalan bersejarah sangat bermanfaat sebagai bahan studi atau bahan pembelajaran atau penelitian. Jadi di samping juga dapat dijadikan sebagai objek wisata, objek tempat untuk dikunjungi untuk berlibur. Karena begitu pentingnya peninggalan bersejarah, maka perlu diadakan upaya pelestarian. Nah, jadi karena banyak sekali manfaat sebagai pembelajaran atau penelitian atau sebagai wisata, maka penting sekali untuk menjaga atau melestarikan peninggalan sejarah tersebut agar selalu tetap terjaga dan ada. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya melestarikan peninggalan bersejarah antara lain adalah melakukan pendataan dan pencatatan berbagai peninggalan sejarah. Terkhusus bagi pemerintah harus mendata dan juga mencatat berbagai peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian, mengumpulkan benda-benda bersejarah dan disimpan di dalam museum. Nah, jadi pemerintah pun harus mengumpulkan benda-benda bersejarah dan kemudian disimpan di dalam museum agar tertata dan juga lebih terawat. Baik, teman-teman sekalian, setelah tadi harus didata dan dicatat, kemudian juga dikumpulkan dan disimpan ke dalam museum, yang ketiga ini harus dirawat dan juga dijaga agar peninggalan sejarah tersebut tidak rusak. Yang keempat, senantiasa melakukan pemugaran atau penataan kembali bangunan bersejarah yang sudah rusak. Jadi kalau misalkan ada bangunan peninggalan sejarah yang sudah rusak, maka ini harus dipemugaran atau direnov kembali agar bangunan tersebut tetap menjadi baik dan juga bisa dikunjungi. Yang keempat tadi seperti itu. Dan yang terakhir, senantiasa menyebarluaskan informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada. Nah, jadi kita sebagai siswa bisa dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada, baik kepada teman kita maupun keluarga kita atau tetangga kita dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang di sekeliling kita akan tertarik dan senantiasa mengetahui berbagai peninggalan sejarah yang sangat bernilai harganya dan tidak bisa dinilaikan atau tidak bisa dijual belikan. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk teman-teman sekalian. Semoga materi IPS pada hari ini senantiasa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan terlebih, kita bisa lebih menghargai bagaimana adanya peninggalan-peninggalan sejarah. Dan yang terpenting, kita juga menyadari bahwa peninggalan sejarah tersebut sangat bernilai bagi suatu bangsa. Seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman silakan dipelajari dan persiapkan untuk PH nanti. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.